pengusaha limbah yang kebetulan dia ini mau masuk ke satu perusahaan, mau jalin kerjasama untuk bisa ngelola limbah susah banget. Oke. Udah keduluan vendor lain Udah gitu. keduluan vendor lain nih. Dia cara yang dia bisa lakukan gimana nih? Pakai ormas. Jadi ada bohir, request, Betul, pesan, dia. kemudian ada demo, terus dibayar oleh pabrik atau pabriknya mindahin vendor. Nah, nanti vendornya bayar dia gitu. Iya. Apakah itu berarti bahwa memang ada kelompok-kelompok tertentu pemegang kekuasaan yang kemudian memelihara preman-preman ini? Itu pertanyaannya. Oke. Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast harian Kompas. Semoga hari ini kita semua sehat meskipun sedang berpuasa. Bagi yang puasa loh ya. Nah, kali ini puasa-puasa kita mau ngomongin soal premanisme nih. Saya sudah ditemani oleh Mas Evan dan juga Jeng Sari seperti biasa. Kita akan ngeliat bagaimana sih sebenarnya cara kerja preman itu dan kenapa makin hari kok kayaknya semakin banyak premanisme. Kita akan awali dari Mas Evan ini. Premanisme ini kan mereka tidak bergerak sendiri ya, bahkan ada aparat yang ikut di situ, dimulai dari audensi, lalu unjuk rasa dan sebagainya. Mas Evan mungkin bisa cerita lebih detail di situ. Ya, jadi kami sudah 2 bulan menggarap soal tema premanisme ini, Mas. Kita banyak mengobrol dengan teman-teman di kawasan industri, terutama kalangan pengusaha ya. Dan memang mereka tuh banyak curhat, bahkan sampai ada yang minta ampun, minta tolong ke presiden saking tidak kuatnya menghadapi tekanan-tekanan dari oleh grup ya, kami sebutnya tekanan-tekanan grup dari kelompok yang di situ ada ormas, di situ ada juga kadang melibatkan oknum aparat desa, ada juga oknum pemerintah daerah, bahkan juga aparat kepolisian juga ikut bermain di situ. Nah, temuan kami itu memang lebih banyak dititik beratkan kepada ormas. Karena memang di lapangan itu ormas itu yang paling ditakuti sebenarnya oleh industri ya. Karena mereka datang sudah pasti berkelompok, jumlahnya banyak. Mereka pertama pasti ngajuin dulu, bersurat dulu. Oh, ini modus operandinya gitu ya? Modusnya itu. Cara main. Cara mainnya. Jadi cara mainnya pasti pertama mereka bersurat dulu. Surat apa tuh? Kami mau unjuk rasa atau surat apa? Surat permintaan silaturahmi biasanya. Oke. Bahasanya di surat misalnya gimana tuh? Jadi nanti ada kop suratnya ya standar lah. Kop surat dari ormas ya? Kop surat dari ormas ditujukan kepada perusahaannya siapa misalnya. Terus nanti disebutkan dulu dasar aturannya. Yang pertama misalnya soal undang-undang tentang investasi itu harus bisa punya dampak kepada masyarakat sekitar. Terus juga ada undang-undang yang ngatur tentang dana CSR itu harusnya juga berdampak ke masyarakat. Nah, bersurat dulu minta audiensi atau silaturahmi tadi. Silaturahmi tadi. Nah, di proses bersurat itu kan tidak selamanya perusahaan itu pasti mengiyakan kan. Oh, tidak selalu mengiyakan. Tidak selalu mengiyakan. Karena sudah bisa. Karena sebenarnya perusahaan itu sudah ini ya Mbak, udah bisa prediksi ini mereka nih bukan sekedar kesini silaturahmi, bukan sekedar kesini audiensi, atau bukan sekedar kesini untuk mau mengobrol tentang industri itu harus berdampak kepada kepentingan warga, tapi mereka punya kepentingan untuk mengelola. Ada potensi sebenarnya, ada nilai ekonomi yang mereka pengen dapat dari perusahaan itu. Dan mereka sudah tahu lebih dulu ya bahwa di sini ada taruhlah limbah yang ternyata itu juga bukan sampah karena punya nilai ekonomi. Betul. Jadi ormas itu dia itu punya tim yang sebenarnya cukup sistematis. Mereka bukan sekedar kumpulan orang yang kuat secara massal, tapi mereka juga sebenarnya punya tim-tim riset. Oh gitu ya. Apa tugas mereka tuh? Jadi dia itu kalau kami sempat wawancara kemarin dengan salah satu ormas yang cukup besar juga di Kerawang, itu mereka punya tim, ada 2 tim. Yang satu namanya tim khusus
Tim khusus ini tim risetnya. Kenapa ada tim riset? Mereka tuh menggali potensi. Mereka Oke. sebutnya. Jadi kami punya tim untuk menggali potensi. Potensinya apa, Pak? Potensinya itu kami akan riset ke perusahaan-perusahaan. Kira-kira perusahaan ini dia bisa menguntungkan dari sisi apa nih? Oke. Dengan bahasa lain apa yang bisa diperes gitu ya? Apa yang bisa dipalak tuh? Itu. Terus tim satunya? Satunya namanya divisi satuan tugas khusus. Nah, jadi tim khususnya udah bergerak nih, riset, nyari perusahaan-perusahaan. Oh, di perusahaan ini ada limbah besi. Di perusahaan ini ada potensi ekonominya ini. Setelah itu dia ngirim surat nih. Tim khusus itu tugasnya dua, meriset dan bersurat. Oke. Jadi setelah dia bersurat ke perusahaan, Dengan nada apa dengan kata-kata silaturahmi tadi itu. kata-kata silaturahmi yang tadi Tim di susnya? audiensi misalnya nggak diterima, bersurat lagi kedua tetap juga nggak diterima. Surat ketiga adalah surat pemberitahuan unjuk rasa ke kepolisian. Oh, ini cara lainnya kalau silaturahmi tidak Tidak dilayani. dilayani. Jadi itu bukan lagi surat untuk audiensi, tapi bersurat ke kepolisian mereka pemberitahuan unjuk rasa. Kami akan menggeruduk perusahaan ini di tanggal sekian. Nah, ketika mereka menggeruduk itu di sini peran dari namanya tim satuan tugas khusus. Oh, ini apa? Mengerahkan massa. Dia yang punya masa. Oke, sebelum ke situ, kalau misalnya silaturahmi itu dilayani, diterima, disajiin makan siang atau minum gitu, terus apa? Mereka juga langsung pulang aja atau nggak cukup di situ? Tidak cukup di situ. Karena ketika mereka silaturahmi, mereka datang dengan tujuan mereka pengen minta sesuatu dari perusahaan. Oke, jadi sebenarnya itu cara minta yang sama ya. Kalau nggak tercapai, misalnya udah diterima, tapi permintaannya nggak dipenuhin, unjuk rasa juga. Bakal unjuk rasa lagi. Sesuatu yang diminta itu mungkin bisa dijelasin nggak? Sekarang ini apa yang paling menjadi paling diminta dari Paling diminati ya. Jadi dari hasil kami liputan 2 bulan ini, akhirnya kami tahu sebenarnya ormas ribut-ribut di kawasan industri menekan perusahaan itu apa sih sebenarnya yang mereka cari. Nah, kita tuh ketemu ternyata yang mereka cari itu sebenarnya adalah limbah industri. sisa Jadi produksi? limbah industri kan memang ada dua ya, ada limbah yang B3 yang beracun sama ada limbah yang non beracun. Nah, limbah non beracun ini yang sebenarnya mereka perebutkan karena limbah yang non beracun ini dia punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Karena jenis limbahnya itu ada potongan besi, ada potongan aluminium, ada kardus, ada juga kertas. Yang itu ketika dijual lagi ke pengepul atau ke tempat daur ulang, ke tempat peleburan itu nilainya sangat tinggi. Setinggi apa tuh? Miliaran? Ilustrasinya ada nggak misalnya? Di kawasan industri di Kerawang, Bekasi, itu adalah perusahaan-perusahaan yang banyak memproduksi komponen-komponen suku cadang mesin. Mesin, untuk mobil, sebagainya. mobil, kendaraan, dan lain sebagainya ya. Nah, itu limbahnya yang dihasilkan pasti besi, aluminium. Harga aluminium di pasaran saat itu sekitar 20 sampai 25 ribu Per kilo? per kilonya. Oke. Nah, ketika saya sebagai pengelola limbah nih, punya usaha limbah, saya bisa yakinkan perusahaan untuk kerjasama, saya beli limbahnya perusahaan dengan harganya tuh biasa disebut harga CSR. Oh, Jadi berapa? harganya di Tinggal bawah 5.000 harga itu? pasar. Jadi harga CSR itu perusahaan dia pasti akan menjual dengan harga misalnya 12.000, harga aluminiumnya 25.000 nih. Pasarannya nih. Dia Harga akan dia beli beli. dengan harga 12.500. Oh, setengahnya ya? 100% Jadi untuk dia untungnya 100%. Oke. Sedangkan kami tuh sempat ngobrol dengan beberapa pengusaha di salah satu kawasan industri juga di Kerawang. Dia itu limbah industrinya tiap bulan itu yang dihasilkan ratusan ton. Wih, Jadi tinggal dikalikan 25.000 kali 100 ton misalnya ya. Berapa miliaran, nilai kan? keuntungannya? Nah, itu tadi dia kan minta proyek pengelolaan limbah kan. Apa yang terjadi kalau misalkan nggak dikasih dan misalkan kenapa perusahaan nggak ngasih? Oke. Sebenarnya setiap perusahaan itu sudah punya
kontrak kerjasama profesional dengan perusahaan yang mereka percaya untuk mengelola limbah perusahaannya. Oke, ada vendor gitu ya? Sudah ada punya vendor. vendor. Nah, tapi sebenarnya di sini awal munculnya primernya itu sebenarnya di sini. Jadi ketika perusahaan ini sudah mengikat kerjasama, otomatis sebenarnya dia sudah tidak ada Tidak butuh ya. Tidak masalah lagi atau tidak butuh orang lain untuk tidak mengolah butuh limbah? orang lain Oke. lagi. Tapi di mata ormas ini tetap mereka akan ganggu, nggak peduli si perusahaan itu sudah punya vendor. Jadi mereka akan tetap bersurat ke perusahaan minta kami juga harus kebagian dong. Kalau bila perlu kamu tinjau ulang kontrak kerjasamamu dengan Oh gitu ya. sebelumnya. Kok bisa kami nggak kebagian? Iya. Sementara mereka mintanya dengan harga sangat murah itu tadi. Betul. Dan pengelola perusahaan pengelola limbah ini kan sebenarnya ada di kawasan industri itu ada dua. Kadang perebutannya itu antara warga yang mereka menyebut dirinya pribumi, warga lokal, sama ada juga pengusaha-pengusaha limbah yang sebenarnya mereka berasal dari daerah tertentu. Oh ini pemodal, punya modal gede juga. Sama-sama punya modal. bohir-bohir limbah. Oke. Jadi misalnya yang masuk duluan atau yang berhasil mengikat kerjasama duluan dengan perusahaan itu adalah pengusaha dari luar daerah. Nah, pengusaha satunya lagi dia akan masuk dengan dalil bahwa saya putra daerah, saya wajib untuk harus dapat. Itu bisa. Jadi ya memang ini juga perebutan antara sesama bohir limbah di sini sebenarnya. Cuma yang satu pakai cara yang premanisme tadi. Nah, itu kan juga mereka tidak sendiri tadi, berdua di sini sudah ada bohir sama ada preman. Betul. Nah, di mana sebenarnya posisi aparat? Oke. Aparat desa atau polisian yang tadi ikut main-main di situ. Oke, kalau urusan limbah ini sebenarnya yang tadi saya bilang di awal bahwa itu sebenarnya urusan perebutan antara pengelola limbah dan pengelola limbah. Yeah. Nah, kalau premanismenya yang dilakukan oleh aparat itu beda lagi. Itu beda lagi. Mungkin ini lebih menarik. Ya? Jadi kalau premanismenya yang dilakukan aparat itu ada dua sebenarnya. Yang pertama, kita tahu bahwa kawasan industri itu sebagian itu ditetapkan sebagai kawasan khusus. Iya. Dia itu adalah bagian dari objek vital nasional. Artinya bahwa memang kita punya Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 ya tentang setiap orang berhak atau bebas mengungkapkan pendapat di muka umum. Tetapi di aturan itu pun ada beberapa pengecualian. Salah satu yang dikecualikan itu adalah objek vital nasional. Yaitu kawasan industri tadi. Salah satunya ya. Artinya memang peran aparat di sini adalah memastikan tidak ada unjuk rasa yang terjadi di kawasan industri. Kawasan khusus. Tetapi sebenarnya di sini kelihatan bahwa memang kadang aparat itu ikut bermain. Kenapa? Di tahun lalu ya, tahun 2024 Desember itu ada satu perusahaan penanaman modal asing, perusahaan dari salah satu negara di Asia Timur. Itu dia setiap hari itu kami ketemu mereka Februari itu ada banyak tumpukan surat-surat ormas tuh. Saking tidak kuatnya akhirnya dia itu memilih untuk bersurat ke presiden. Minta tolong ke presiden. Nah, dari permintaan tolong ke presiden itu direspon oleh istana. Presiden menugaskan salah satu pejabat di Barreskrim Polri. Pejabat ini akhirnya turun ke kawasan industri itu, dia cek. Nah, dari hasil pengecekan dia dan juga analisanya, dia menyimpulkan bahwa ada dugaan anggota Polres di Karawang itu ikut bermain. Oh, ini di Karawang kawasan? Di Karawang. Kenapa dia bilang anggota Polres di Karawang ikut bermain? Karena setelah ada laporan atau ada surat dari perusahaan PMA itu, Polres Karawang itu akhirnya mengeluarkan surat sakti kami sebutnya. Sebut aja Polres suatu daerah gitu ya. Tidak apa-apa, ini ada di tulisan kita. Nah, dia itu mengeluarkan surat yang meminta ormas itu untuk tidak berdemonstrasi lagi di perusahaan itu. Dan itu dituruti. Karena itu objek vital, berarti sebenarnya dia tahu. Dia tahu selama ini, tapi begitu ada istana, kok kayaknya istana udah mencium dan dia takut terdampak
kebijakan yang merugikan dia, akhirnya dia minta berhenti tuh, gak demo dulu. Baru Iya. aturannya ditegakkan. Ditegakkan. Dan itu diikuti. Dan diikuti oleh ormas patuh. Oke. Tapi itu hanya di satu perusahaan itu aja. Saja. Oh, yang mengadu ke istana. Yang mengadu. Perusahaan yang lainnya tetap digeruduk. Oke, kayaknya setelah ini istana akan rame diaduin oleh banyak-banyak Iya, parpol, apalagi menjelang lebaran ya. Tapi apakah sistemnya harus seperti itu ya? Iya, Gitu kan? Harus betul. ngadu, seharusnya kan udah ada aturannya, tegain lah. Kenapa? Ngadu atau viral gitu ya, baru nanti. Ini satu keterlibatan aparat. Ada lagi yang satunya itu gimana? Iya, itu satu. Terus keterlibatan aparat itu juga kadang mereka menggunakan kewenangannya. Mm-mm. Ini di Banten, ada salah satu perusahaan di Banten itu awalnya dia diadukan oleh masyarakat ya, atau ormas juga ya, bahwa dia diduga mencemari sungai. Ada Oke, perusahaan diduga. ada perusahaan yang dilaporkan gitu ya. Dilaporkan. Mencemari sungai. Mencemari sungai. Nah, itu dilaporkan ke polisi. Polisi melakukan pemanggilan itu dari Polda Banten, Oke. Direktorat Kriminal Khususnya itu melakukan pemanggilan, meminta perusahaan untuk datang dengan membawa seluruh izinnya. Dokumen. Dokumen dokumen. perizinannya itu dibawa semua. Nah, ketika di situ sampaikan di depan penyidik, ternyata tidak terbukti perusahaan ini mencemari sungai. Oke, semua ketentuan sudah Semua diikutin ketentuan ya. sudah dipenuhi, tapi karena dokumennya sudah dibawa semua nih. Setelah dicek ternyata memang ada dokumen izin yang salah satunya itu belum dilengkapi oleh perusahaan ini. Izinnya itu adalah izin pemanfaatan air tanah. Lain lagi. Oke, bukan limbah urusannya. Bukan limbah lagi urusan. Tapi polisi itu tadi penyidik tahu di situ lubangnya. Iya, tahu ini ada yang salah dari perusahaan ini. Nah, terus sama si oknum ini bilang kita bisa lapor 6 dengan nilainya sekian. Oke, 86 tuh maksudnya berdamai. Iya. Dijual Damai. jadi ke sini. Dengan nilainya sekian. Nah, setelah itu mereka lobby nih perusahaan, kalau segitu kita nggak mampu, tapi kalau dikurangin dikit mungkin kami bisa. Akhirnya apa? Transaksional ya, transaksi Iya. situ. Ada proses diakui. transaksionalnya. Proses transaksionalnya dari 50% dari nilai yang diajuin pertama. Berapa tuh ya? Yang itu berapa dia minta? Mereka awalnya minta 100 juta, Oke. tapi perusahaan bisanya 50 juta. Karena memang dari sisi aturan pun, kalau itu ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum, itu memang dananya sangat besar, 1 miliar rupiah. Oke. Makanya dia minta 100 juta itu kan enteng lah ya. enteng lah harusnya. gitu. Ditawar lagi. Iya. Nah, setelah ada proses transaksi itu, akhirnya penyidik ini mengeluarkan surat penghentian penyidikan. Jadi kasus itu Tidak dilanjutkan. Jadi Oke. modus-modus kayak gitu ya. Apa namanya? Ada bolong-bolong apa nih dari perusahaan ini? Itu yang dimainin buat diduitin. Modelnya kayak gitu menekan ya. ya. Padahal kalau kita lihat, kita akan ruwet ya peraturan itu ya. Perusahaan-perusahaan itu berpotensi sekali untuk bikin bolong kecil-kecil itu ya. Kadang-kadang bukan salah perusahaannya, tapi salah Karena pengajuannya proses nggak perizinannya betul. juga sangat Iya. complicated, lambat. ribet ya. Iya. Itu juga soal itu ya. Bagaimana investasi aman dan nyaman itu ya. Banyak perusahaan yang akhirnya tidak bisa izinnya lengkap. Itu karena memang yang menghambat itu ya orang-orang di birokrasi, Di birokrasi sendiri. juga. Nah, soal yang itu tadi, misalnya ini ada izin bermasalah soal air tanah. Setelah dibayar 50 juta, apakah kemudian memang berhenti? Atau suatu saat dihidupin lagi tuh? Kalau kasus yang kemarin kami temukan itu, ke depan dia tidak mungkin, perusahaan ini mungkin sudah tidak bisa jatuh di lubang yang sama ya, karena udah dilengkapi izinnya. Oh, Setelah kasus akhirnya itu. dilengkapin. Tinggal cari yang lain kena 2 aja. kali itu. Tinggal cari yang belum aparat desa ya. Aparat desa juga main di soal itu perizinan. Perizinan. Bahkan yang kasih surat rekomendasi itu katanya juga pemerintah desa ya? Oh ya, itu di Kabupaten Bekasi ya. Nama desanya itu Desa Sukaresmi. Jadi memang modus untuk ngelola limbah ini kan ada beragam cara ya. Ada yang dia datang dengan massa atau unjuk rasa tadi.
ada yang dia datang dengan kekuatan sebagai anak daerah, ada yang datang dengan kewenangan sebagai kepala desa. Nah, kalau kepala desa ini dia memanfaatkan yang namanya surat rekomendasi. Jadi di suratnya itu ada tertanda kepala desa, ada stempel pemerintah desa. Dia minta ke perusahaan yang ada di kawasan industri yang memang ada di wilayah desa itu untuk pengelolaan limbahnya itu diserahkan ke vendor limbah yang sudah dipilih itu tadi. Yang sudah dipilih oleh pemerintah desa. Dan itu kita kemarin sudah sempat nanya ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ini boleh nggak sih kalau pemerintah desa ngeluarin rekomendasi? Dan ternyata nggak perlu ya? Dan ternyata nggak ada. Oke, dan tapi itu dijadikan legitimasi oleh ormas-ormas itu untuk meres perusahaan agar pengelolaan limbahnya dikelola oleh mereka. Iya, dilakukan oleh pemerintah desa itu. Jadi, nah, ormas ini dia apakah dia sendiri yang mengelola limbah atau gimana sebenarnya? Kok dia segitunya banget pengen minta limbah? Kalau mau dibilang ormas diperalat kayaknya nggak tepat juga ya. Jadi, karena sama-sama untung ya. Sama-sama untung ya. Nah, gimana tuh sesuatunya? Jadi apa dibalik ormas ini sebenarnya? Ormas ini sebenarnya dia tidak memperjuangkan apa yang untuk dirinya sendiri sebenarnya. Tapi dia itu melakukan unjuk rasa itu by order. Ada pesanan. Jadi ada pengusaha limbah yang kebetulan dia mau masuk ke satu perusahaan, mau jalin kerjasama untuk bisa ngelola limbah susah banget. Oke. Udah keduluan vendor lain udah gitu. Keduluan vendor lain nih. Dia cara yang dia bisa lakukan gimana nih? Pakai ormas. Nah, cara pakai ormas ini pun tidak serta-merta dia akan berurusan langsung dengan ormas. Biasanya tidak. Jadi ada beberapa, kami itu sebenarnya menemukan ya, kita menemukan orang itu yang kayak brokernya demo gitu. Oh, ini yang punya masa ya? Yang punya masa. Jadi dia tuh berapa kali ya kami ketemu, sangat bangga menyebut dirinya sebagai aktivis, orang yang selalu berjuang untuk kepentingan masyarakat, kata dia, membela kaum yang lemah. Dan bagi dia juga sah-sah saja kalau saya mencari makan dengan memeras industri, bukan orang kecil kok yang saya peras. Ini soal standar moral yang beda ya. Ini entitled ya. Iya. Nah, jadi dia ini orang yang selalu bahagia ketika ada masa yang geruduk perusahaan. Wah, ini seneng lihat orang susah, seneng lihat pabrik susah. Karena dia yang gerakan orang-orang untuk geruduk perusahaan itu dengan dibayar sama bohir limbah itu. Oke, jadi ada bohir, request, betul, pesan, kemudian ada demo, terus dibayar oleh pabrik atau pabriknya mindahin vendor. Nah, nanti vendornya bayar dia gitu. Iya. Entah demo dia nanti berhasil meyakinkan perusahaan untuk ngasih pengelolaan limbah ke si vendor apa enggak pun, dia udah tetap dapat duitnya. Tetap dapat uang. Jadi sampai berapa sih? Itu si sosok ini bisa dapat fee sampai 200-an juta. Wih, kirain seharga motor, mas seharga mobil ya. Si anak ini ya, si yang mengklaim dirinya aktivis. Iya. Bayangin sebulan dia demo 10 kali berarti berapa duitnya? Itu belum duit yang masuk ke ormas ya? Bukan apa sukses apa fee ya? Oke. Belum termasuk. Jadi ya putaran uangnya sangat besar. Masa yang dia bisa kerahkan sampai berapa ribu orang? Jadi kalau cara mainnya dia itu misalnya pertama ditelepon oleh bohir limbah nih, gue butuh untuk geruduk perusahaan ini nih, kita kerjasama nggak bisa nih. Terus sama dia, oke, saya mesti riset dulu. Kenapa dia riset? Supaya ketika mereka lobby ke perusahaan itu, perusahaan tidak bisa berkilah, mau nggak mau harus serahin limbahnya ke dia, karena mereka sudah mengantongi kesalahan perusahaan ini di mana sebenarnya. Oke, jadi dosa-dosanya didaftar dosanya dulu. dicari dulu. Dan orang ini tuh punya akses ke lembaga-lembaga pemerintahan juga. Jadi data soal izin usaha, data soal kapasitas produksi, semua itu dia pegang dulu tuh di awal. Setelah dipegang, dia bikin surat, mengirim surat audiensi ke perusahaan. Itu tadi ya. Nah, kami dari ormas ini meminta audiensi kepada perusahaan ini untuk kita kerjasamaan pengelolaan limbah. Kalau nggak baru demo tadi. Jadi kadang-kadang memang perusahaan juga seperti semacam punya amunisi ya untuk diberikan kepada orang-orang ini sehingga bisa
bisa diserang gitu loh. Kenapa misalkan izin-izin perusahaan ini juga kadang-kadang ada aja yang belum lengkap atau ada aja yang bolong, karena proses dalam mendapatkan perizinan itu sendiri di birokrasi juga dikondisikan sedemikian ribetnya gitu loh. Sulit, nggak ada deadline, nggak ada batas waktu yang jelas untuk satu tahap perizinan itu harus selesai dalam berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan tuh nggak pernah ada. Nah, ruang ketidakpastian inilah terus yang menjadi pintu masuk pungli kayak gitu-gitu. Nah itu yang akhirnya terus bolong-bolong ini yang dimanfaatkan juga oleh ormas dan lainnya untuk menyerang. Nah lebih jauh Jeng, ini fenomena ini kan tidak hanya terjadi di satu daerah. Misalnya di Jakarta atau daerah Karawang begitulah. Di tempat-tempat lain juga terjadi hal yang sama. Iya, bisa dibilang ini praktek yang udah kayak cara main. Norma umum yang terjadi di berbagai macam sektor industri mengalami hal serupa. Salah satu kawasan industri itu dilalah gitu ya, kebetulan baru aja bikin survei internal. Apa gangguan yang kalian rasakan nih? Dia bikin survei ke perusahaan-perusahaan selama ini. 51% itu menjawab gangguan paling besar itu datang dari ormas. Ada perusahaan yang misalkan bisa dalam sebulan didatangi sampai 19 kali oleh ormas. Jadi sebulan itu kan 30 hari, ada liburnya 8 hari ya, jadi tinggal 22 hari. Jadi mereka tenang cuma 3 hari ya? Sisanya ngadepin ormas. Iya, sisanya ngadepin ormas. Setiap hari ngadepin ormas itu yang benar-benar annoying, dan itu jadi hidden cost yang ternyata besar. Oh, sampai berapa persen kalau dihitung dari cost perusahaan tuh? Itu bisa sulit sekali ketika perusahaan itu kita tanyain ya, sulit sekali mereka menyebut angka pasti karena itu nggak pernah ada dalam laporan pembukuan mereka. Jadi itu dipendam gitu ya, dipendam dalam ongkos-ongkos yang lain gitu loh, dalam biaya-biaya yang lain, misalkan biaya logistik atau biaya catering gitu misalkan, atau biaya apa yang itu kelihatan angkanya besar, padahal di situ sebenarnya ada biaya-biaya hidden cost karena mesti urusan pungli, urusan ormas itu ada di situ. Kisarannya itu bisa 10 sampai 20 kalau persen dari total cost industri itu. Itu semua ya, dari total cost industri itu. Ini nggak presisi ya, karena mereka sebenarnya sulit itu untuk menentukan persentase itu. Oke, lebih jauh nih fenomena apa? Banyak preman yang kemudian juga semakin hidup kalau semakin diturutin keinginannya kan? Ini dari beberapa obrolan kita ya dengan beberapa perusahaan itu, mereka tuh merasa setelah 98, setelah reformasi 98 itu emang gangguannya, evolusinya terasa pesat gimana peran ormas itu makin berdaulat ke mereka dan itu menjadi gangguan. Karena kan ada legitimasi untuk berserikat, berkumpul atau menyatakan pendapat, tapi itu dibajak, dimanfaatkan untuk itu tadi. Tapi kita juga ngobrol sebenarnya dengan peneliti dari Australia, Murdoch University, Ian Wilson. Kebetulan dia bikin buku judulnya Politik Jatah Preman. Kita wawancara dia karena dia cukup lama, bertahun-tahun meneliti tentang praktik premanisme di Indonesia. Dan kesimpulannya kurang lebih secara sederhana tuh dia bilang cara-cara premanisme, apa sih yang disebut premanisme ya gitu ya, itu selalu ada unsur pemaksaan di situ, baik halus maupun fisik ya, kasar, menggunakan kekerasan, tapi ada semacam istilahnya soft extortion, kayak mengirim audiensi, tekanan, memberi tekanan, lo kalau nggak begini kita ganggu, seolah-olah kayak legitimate gitu ya, tapi itu sebenarnya bentuk-bentuk penekanan atau pemaksaan. Nah itu udah bisa dibilang cara-cara premanisme. Nah dia bilang cara-cara premanisme itu udah semacam menjadi norma dalam relasi sosial di Indonesia. A way of doing things kalau dia bilang. Cara main untuk melakukan itu dalam berbagai lapis masyarakat. Jadi dari bawah termasuk atas. Atas ini sampai paling atas ya. Iya, yang paling atas itu udah cara maksa, cara neken untuk mendapatkan sesuatu atau keuntungan yang dia mau, itu udah menjadi sebuah norma dalam masyarakat kita. Ya, kelumrahan ya. Kelumrahan. Kalau dianggap lumrah itu terus kapan ini berakhir? Itu yang susah ya, karena itu tadi Adrianus tuh juga kita wawancara, Adrianus Meliala, dia kriminolog, dia bilang bisa jadi ormas-ormas ini sebenarnya juga bisa membaca situasi sosial politik secara keseluruhan. Bagaimana cara itu dilakukan di atas, sehingga kenapa enggak
Kalau kita juga melakukan hal yang di seperti level itu yang juga, berbeda ya. cuman bentuknya mungkin sedikit lebih vulgar gitu. Sementara mungkin yang di elit lebih sophisticated gitu loh caranya. Tapi anyway sebenarnya seperti guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lebih brutal muridnya. Lebih brutal. Lebih Ini vulgar. sekolahnya nggak ada toilet ini. Jadi pembacaannya seperti itu. Kira-kira kenapa sekarang semua orang ngeluh premanisme apa segala macam ya. Ini kebetulan yang di bawah itu kelihatannya cara mainnya lebih kasar, lebih vulgar kayak gitu. Karena itu refleks sebenarnya di lapis masyarakat yang atas. Itu juga mengindikasikan bahwa kalau mau ini berkurang atau selesai harus mulai dari atas gitu ya? Ya jelas itu. Dan Ayan itu bahkan bilang sekarang itu ormas, yang namanya ormas itu semakin menjadi bagian integral dari negara. Karena berkelindan dengan kekuasaan juga, gitu kan. Jadi ya kadang-kadang apa yang terlihat itu ormas-ormas ini ya bisa jadi juga bisa disebut sebagai kayak proksi dari formal power, kekuasaan yang formal. Mereka kan preman ya gitu misalkan yang dianggapnya kayak gitu, preman yang naked power tanpa seragam gitu loh. Tapi cara-cara premanisme juga dilakukan oleh yang berseragam gitu loh. Apakah itu berarti bahwa memang ada kelompok-kelompok tertentu pemegang kekuasaan yang kemudian memelihara preman-preman ini? Itu pertanyaannya. Yang perlukah dijawab? Kayaknya itu nggak perlu dijawab juga. Sahabat Kompas sudah pada tahu sebenarnya. Closingan loh. Iya. Tapi satu lagi nih sebelum kita benar-benar closing. Sebenarnya kan banyak juga pabrik yang soal demo tadi ya, unjuk rasa tadi, yang sudah memberi area khusus. Mereka juga tahu tentang kebebasan ekspresi, maka kalau demo di sinilah, di wilayah A gitu. Sehingga tidak mengganggu kinerja atau tidak mengganggu produksi di industri tersebut. Dipakai nggak itu wilayah khusus? Nah, wilayah aspirasi ya? Tempat itu nggak akan mempan. Karena sebenarnya tujuan unjuk rasa itu adalah mereka pengen bikin pusing perusahaan. Bikin pusing perusahaan, aktivitas perusahaan terganggu, produksi nggak jalan, otomatis perusahaan rugi dong. Itu satu. Yang kedua, di kawasan industri itu yang beroperasi bukan satu perusahaan, ada banyak perusahaan juga yang beroperasi di situ. Namanya kawasan ya. Kawasan kan. Ketika satu perusahaan ini diganggu, akses ke perusahaan-perusahaan lain juga ikut bisa terganggu. Jadi emang tujuannya bukan menyuarakan pendapat. Mengganggu. Tujuannya harus mengganggu. Apa artinya kalau nggak mengganggu? Nanti keinginan dia, kepentingan dia nggak bisa dipenuhi kan kalau nggak ada tekanan yang berupa gangguan. Dan ini kemudian gangguan ini berakibat pada kerugian yang lebih gede gitu ya? Lebih besar. Kalau tidak nurutin. Selain mengakibat kerugian juga perusahaan-perusahaan di sana itu pasti akan protes tuh. Jadi si perusahaan ini dia pusing itu bukan hanya menghadapi tekanan ormas, tekanan juga perusahaan-perusahaan tetangga. Kok kamu urusan kayak gitu aja nggak bisa selesaiin, kita terganggu nih. Gitu. Kalau nggak kita rugi nih. Iya, gitu kan. Jadi dibanding misalkan dia gagal produksi hari itu prestasi 1M gitu, tapi dia bayar ormas atau memenuhi keuntungan kepentingan si ormas itu yang nilainya mungkin 500 juta gitu ibaratnya. Ya udahlah terpaksa. Gitu loh, dibanding harus rugi yang 1M misalkan gitu loh. Dan ini kemudian karena dikasih berlanjut ya. Mirip kayak pengamen yang nggak jelas gitu ya. Kan ada pengamen jelas, ada yang nggak jelas ya. Main gitar belum, daripada makan diganggu udah kasih, datang lagi temennya. Kayak gitu ya. Ini yang menarik sebenarnya adalah itu merusak iklim investasi kan. Nilai I-Core kita itu sekarang jelek tuh dibanding negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. Jadi makin tinggi nilai I-Core-nya, kita sekarang 6,33 ya. Itu lebih buruk dari tahun sebelumnya malah, yang cuma 6,02. Itu artinya untuk mengeluarkan satu produksi barang ini membutuhkan 6,33 kali modal. Jadi artinya kalau misalkan Malaysia itu misalkan cuma 4 angkanya, lebih effortless dia untuk memproduksi satu unit barang. Si pemodal tuh lebih effortless kalau dia produksi di Malaysia ketimbang di Indonesia yang 6,33 kali gitu loh. Nah itu yang membuat sekarang Indonesia kurang diminati gitu loh untuk investasi. Banyak perusahaan-perusahaan teknologi besar mulai menanamkan modalnya di negara-negara tetangga kan, Vietnam, Malaysia, Thailand gitu kan. Itu yang
Jadi persoalan kita ngomong premanisme di kawasan industri ini atau di sektor industri ini ya, itu nggak cuma sesederhana ini tadi ilustrasi aja kan, tapi dampaknya tuh bisa membuat kompleks, bisa membuat iklim investasi di kita itu memburuk. Nah, kenapa pertanyaan lebih jauh lagi mungkin ya, itu adalah kenapa sih kok banyak sekali ormas? Kita sekarang punya 600.000 se-Indonesia. 600.000 ormas. Bukan anggota ya, ormasnya ya? Ormasnya, belum anggotanya ya. Belum anggotanya itu bisa berjuta-juta. Iya, apalagi ini ya, serapan industri terhadap tenaga kerja sekarang kecil. Lulusan kampus juga banyak. Ini potensi rekrutmennya juga menarik kalau penghasilannya gede. Saking bingungnya orang nyari kerjaan, sekarang kerjaan formal ya mungkin paling gampang lo masuk ormas gitu kan. Iya. Ormas sekarang ada 600.000-an itu tadi. Sekarang kenapa ini bisa terjadi? Yang menarik adalah di negara yang ketimpangannya, indeks ketimpangannya itu tajam. Disitulah banyak muncul permasalahan ini, premanisme, ormas-ormasan ini, karena ya kanal mana lagi buat orang ketika sudah terdesak. Iya. Mas Evan, ini kan biasanya jelang Lebaran seperti ini atau Natal atau Tahun Baru kan banyak juga tuh ormas-ormas keluyuran bawa map, terus minta ke toko-toko atau bahkan ke pabrik-pabrik. Yang itu ketangkap juga nggak dalam liputan investigasi selama 2 bulan ini? Iya, ada. Jadi di Bekasi terutama kemarin kebetulan dapat kasus seperti itu di Bekasi. Jadi memang intensi kunjungan ormas ke kawasan industri itu cenderung naik ketika menjelang Lebaran, kayak sebentar Lebaran lagi, terutama ya. Itu akan naik di momen-momen itu. Jadi kalau ormas yang datang mereka bisa datang tujuannya minta THR sih memang. Oke, tunjangan hari raya. Hari raya aja datang bawa proposal, dikasih sama perusahaan berapapun tuh udah alhamdulillah banget sih bagi mereka ya. Tapi dikali nanti satu pabrik misalnya dikasih 1 juta, di situ ada 100 pabrik kan udah 100 juta. Lumayan nih. Rata-rata berapa tuh dikasihnya mereka? Yang kayak gitu tuh kalau pengakuan dari perusahaan tuh biasanya di kisaran sekitar 500-an ribu sih. 500.000 minimal. Satu ormas. Satu proposal ormas. Ada 600.000 ormas di seluruh Indonesia yang minta itu. Ini pengeluarannya lumayan juga. Nah ini perusahaan itu atau pabrik itu standarnya sekarang dalam tahap misalnya oke lah itu lumrah, atau bahkan ada yang sampai mengeluh kok banyak banget tiba-tiba ormas jelang Lebaran. Kalau mengeluh sih udah pasti ya. Cuman kan perusahaan itu kadang kepentingannya adalah tidak ingin terjadi keributan yang lebih jauh. Karena kan kalau mereka udah ngasih ke situ bawa proposal minta THR tidak dituruti, itu kan ancamannya pasti unjuk rasa. Ribet juga ya. Makanya ya sudah, kalau dia datang ke sini bawa proposal sekedar minta THR, ya kita penuhi aja sesuai permintaannya. Makin banyak ormas, makin cemas. Sahabat Kompas, itu dulu obrolan kita tentang ormas. Kalau pengen tahu ormas apa aja, silakan baca di Harian Kompas. Hari Senin akan banyak tulisan tentang premanisme itu. Dadah, sampai jumpa.